Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa sekarang makin banyak orang yang obesitas? Dan bukan cuma orang tua, anak-anak, remaja, bahkan mahasiswa juga. Obesitas bukan lagi soal penampilan, tapi sudah jadi masalah kesehatan, ekonomi, bahkan sistem sosial. Hari ini kita akan bahas apa bahaya obesitas sebenarnya, siapa yang harus bertanggung jawab, dan gimana kita bisa bantu tanpa menghakimi. Obesitas bukan cuma soal angka di timbangan, dampaknya luas dan serius. Dari sisi kesehatan, ada risiko diabetes tipe 2, serangan jantung, gangguan hormonal, bahkan masalah mental seperti depresi dan kecemasan. Dari sisi ekonomi, biaya perawatan medis naik. Orang obesitas butuh perawatan lebih intensif dan berjangka panjang. Beban BPJS meningkat dan produktivitas tenaga kerja menurun. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi obesitas di Indonesia naik dari 10,5% jadi 21,8%. Dan itu banyak terjadi di usia muda. Obesitas bukan cuma penyakit tubuh, tapi juga luka sosial. Sering banget kita dengar, kalau gendut, salah sendiri, makan mulu, nggak jaga diri. Tapi, beneran cuma karena malas? Kita hidup di dunia yang cepat dan praktis. Iklan junk food muncul terus. Promo makanan tak sehat lebih sering dari promo sayur. Minuman manis murah, buah segar mahal. Jam kerja panjang, ruang publik buat olahraga minim. Mau hidup sehat, mahal dan susah. Jadi siapa yang salah? Mungkin individu, karena tetap ada pilihan yang bisa diambil. Mungkin orang tua, karena pola makan dimulai dari rumah. Mungkin bisnis fast food, yang lebih mikirin profit daripada nutrisi. Mungkin pemerintah, karena regulasi lemah dan edukasi gizi terbatas. Tapi jawabannya bukan hitam putih, karena satu hal pasti, sistem ikut andil. Dulu, manusia hidup sebagai hunter-gatherer. Mereka berjalan, memanjat, berburu, dan memetik. Semua makanan berasal langsung dari alam, tanpa pengawet, tanpa bahan tambahan. Kemudian kita masuk ke era masyarakat agraris. Petani menanam, memanen, dan makan dari tanah sendiri. Pola hidup aktif, makanan minim proses. Tapi sekarang, kita duduk di kantor 8-10 jam sehari. Makan cepat, instan, dan seringkali penuh pengawet. Dan makanan sehat justru dikuasai korporasi besar, penuh GMO, hormon, dan pestisida. Bahkan, kalau kita ingin kembali ke pola hidup lama, itu sulit. Hutan pun sudah tak cukup luas untuk menampung harimau. Bagaimana manusia bisa kembali berburu dan hidup dari alam? Dengan lebih dari 7 miliar manusia di dunia, gaya hidup hunter-gatherer bukan lagi realistis. Inilah dilema kita hari ini. Kita tahu gaya hidup lama lebih sehat, tapi dunia modern tidak menyediakan ruang untuk itu. Banyak orang yang obesitas, bukan karena rakus, tapi karena luka. Mereka pakai makanan sebagai pelarian dari stres, kesepian, trauma. Itu disebut emotional eating. Aku punya teman. Dulu, dia diejek sejak SD karena badannya besar. Dia makan, bukan karena lapar, tapi karena itu satu-satunya hal yang bikin dia merasa aman. Sekali diejek, dia bisa mengurung diri seminggu. Ini bukan soal niat, tapi soal luka yang nggak pernah diobati. Dan semakin disalahkan, semakin dia tenggelam. Kalau masalahnya kompleks, maka solusinya pun harus menyeluruh. Untuk individu, jangan kejar kurus. Kejar sehat. Mulai dari langkah kecil, kurangi gula, minum air putih, tidur cukup, dan gerak tiap hari. Untuk orang tua, jadilah panutan. Ajari anak makan sehat. Jangan jadikan makanan sebagai pelarian emosi atau hadiah atas segalanya. Untuk pemerintah, buat aturan lebih ketat. Pajak makanan tinggi gula, larang iklan junk food ke anak-anak, dan sediakan ruang publik untuk olahraga. Untuk bisnis, jangan cuma jualan, berikan edukasi. Tawarkan opsi sehat yang benar-benar sehat, bukan gimmick marketing. Lucunya, yang bikin orang sakit justru yang paling mudah dan murah diakses.
Obesitas bukan alasan buat mempermalukan orang. Komentar seperti, "Kamu harus diet deh," atau "Nggak takut mati kalau segede itu nggak membantu. Yang ada, mereka makin tertekan, makin menjauh dari perubahan. Kalau kamu peduli, lakukan dengan empati. Yuk mulai jalan sore bareng. Gua bikin meal plan, mau coba bareng. Kadang, yang dibutuhkan bukan solusi, tapi teman. Karena perubahan nggak datang dari rasa malu, tapi dari rasa diterima dan diberdayakan. Obesitas bukan cuma soal lemak, tapi tentang luka, sistem, dan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Bukan soal cari siapa yang salah, tapi soal kita bisa mulai dari mana. Tubuhmu bukan musuhmu. Tubuhmu layak dirawat, bukan dibenci. Dan kalau kamu kenal seseorang yang sedang berjuang, jadilah cahaya kecil di hidup mereka, bukan api yang membakar rasa percaya diri mereka. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil.